sejahtera bagi Anda semua, saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam Renungan Kitab Suci hari ini, Jumat 27 Desember 2022. Kita berada di pekan biasa pertama dalam masa Advent. Bacaan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Pekan biasa dalam masa Advent. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, proses penyembuhan dua orang buta dalam perikop Injil tadi cukup spesial. Biasanya, ketika Yesus membuat mujizat, dia akan menemui orang yang kepadanya mujizat itu terjadi. Kita ingat misalnya, penyembuhan Bartimeus, si buta di Yeriko itu. Dikisahkan bagaimana Bartimeus berteriak-teriak, dan kemudian Yesus menyuruh memanggilkan Bartimeus. Bartimeus bertemu Yesus dan terjadilah penyembuhan. Atau mujizat pertobatan Zakheus. Yesus melihatnya di atas pohon, memintanya turun, mengunjungi rumahnya, lalu terjadi mujizat pertobatan. Sementara dalam Injil hari ini, Yesus malah berjalan terus, pergi menjauh. Penginjil Matius menuliskan demikian tadi. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, dan seterusnya. Kalau dibayangkan, situasinya cukup dramatis sebenarnya. Ada dua orang buta yang berteriak-teriak, mungkin sambil berlari sempoyongan menyongsong Yesus. Seperti misalnya kalau Anda ketinggalan bis, Anda berlari sambil teriak-teriak penuh harap si sopir mendengar dan berhenti. Yesus tidak berhenti. Malahan dia berjalan terus dan masuk ke sebuah rumah. Dua orang buta juga akhirnya ikut masuk ke dalam rumah itu. Mungkin saudara-saudari, persis inilah yang diharapkan Yesus, yakni mau melihat sejauh mana dua orang ini mau melibatkan diri dalam proses mujizat itu. Maka Yesus bertanya tadi, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan saudara-saudari, terjadilah mujizat penyembuhan itu. Saudara-saudari, bagi saya, ini menjadi sebuah ajakan demikian. Kalau Anda ingin mujizat, maka berusahalah terus sampai mujizat itu terjadi. Buatlah jalan di mana Allah bisa menemukan ruang untuk membuat mujizat. Tapi saudara-saudari, kalau demikian, apakah artinya mujizat? Sudah berapa kalikah Anda memohonkan mujizat? Berteriak-teriak seperti orang buta itu tadi. Mungkin sudah tak terhitung lagi. Anda mungkin pernah meminta penyembuhan, meminta mujizat Tuhan untuk mengatasi problem rumah tangga yang sulit, atau problem-problem lainnya. Mungkin kita perlu mengoreksi diri secara jujur. Mungkin tak terhitung banyaknya ketika saat memohon itu, sesungguhnya kita memiliki iman yang begitu rapuh. Mungkin boleh dikatakan, kita adalah orang oportunis yang datang kepada Tuhan hanya ketika kita butuh. Jika demikian adanya, mujizat hanya dipahami dalam arti sebuah intervensi Tuhan atas sesuatu yang menurutku tidak seharusnya terjadi demikian. Dan kalau ditanya lebih jauh di kedalaman hati, aku merasa Tuhanlah yang memberikan cobaan itu. Saudara-saudari, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang peduli, yang tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu adalah seorang bapa yang kalau anak-anaknya meminta roti tidak akan pernah memberikan ular. Maka ketika Tuhan sepertinya tidak melakukan mujizat,
Mungkin karena apa yang kita mohonkan itu bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Maka kita juga bisa berkata, Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita. Tetapi terkadang jawabannya tidak. Kita juga bisa mengatakan bahwa ketika mujizat itu tidak terjadi, bukan karena Allah tak sanggup melakukannya, tetapi lebih karena iman orang yang memohonkannya begitu rapuh. Saudara-saudari, kalau kita teliti di dalam Injil, kadar pentingnya mujizat-mujizat itu menjadi sangat relatif. Sebab mujizat ditampilkan sebagai sarana untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting. Mujizat adalah sebuah tanda kehadiran kerajaan Allah, semacam sebuah indikator yang merujuk kepada dimensi yang ilahi. Sayangnya, sering terjadi kita hanya berhenti pada mujizat yang terjadi itu. Atau dengan kata lain, kita berpikir, yang penting bahwa permohonanku dikabulkan. Sedangkan siapa yang mengabulkan itu tidaklah menjadi penting. Jika demikian yang terjadi, maka mungkin kita sebenarnya lebih buta daripada orang buta yang disembuhkan itu. Saudara-saudari, mujizat yang paling besar sungguh adalah ketika kita menyadari bahwa Allah hadir, entah dalam doa kita yang kita anggap terkabulkan, atau dalam doa yang menurut kita tak dikabulkan sesuai permohonan kita. Paus Yohanes 23, atau kita kenal dengan Santo Yohanes 23, pada tanggal 25 Desember 1958, Natal pertama sebagai seorang paus, dia mengunjungi rumah sakit Bambini Gesù karena dia ingin mengunjungi para anak yang sedang sakit. Ketika masuk ke ruangan, para anak berebutan datang mendekat, tetapi ada seorang anak yang tetap di tempat tidurnya. Paus mendekat bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Carmine. Saya buta, tidak bisa melihatmu," kata anak itu. Paus menyentuhnya dengan kasih dan berkata, "Carmine, kita semua sedikit buta. Kehendak hati yang baiklah yang memberi penglihatan. Saya lihat kamu kalau kamu punya hati yang baik, sehingga engkau melihat lebih baik daripada yang lain." Saudara-saudari, benar, kita semua memang sedikit buta dengan cara kita masing-masing. Maka mari kita mohon, Tuhan, sembuhkanlah kami di saat iman kami begitu kecil dan rapuh. Tuhan, sembuhkanlah kami ketika tidak menerimamu sebagai Bapa pengasih, tetapi lebih melihatmu sebagai Bapa Maha Kuasa yang butuh kami bujuk-bujuk agar yang kami inginkan bisa diberi. Saudara-saudari, Maranatha, datanglah Tuhan. Tuhan memberkati Anda.